Yang Jomblang. Medan. Ada mau enggak? Oh, ada bahan, pernah yang pegat-pegat. Ada mau enggak? Saudara aparat reskrim Polres Aceh Utara pada Kamis 9 Juli menggelar reka ulang kasus pembunuhan Nek Fatimah, janda lanjut usia asal desa Menasa Panton, Kecamatan Tanah Jambuai, Aceh Utara. Diberitakan sebelumnya Fatimah yang selama ini tinggal seorang diri di rumahnya ditemukan oleh anaknya Nasrul, tukang asal desa Alubili Raya, Kecamatan Baktia, Aceh Utara pada Senin 8 Juni. Tak lama setelah temuan jenazah korban dalam kondisi berlumur darah, polisi berhasil mengungkap pelakunya. Ternyata pelakunya adalah anak kandungnya sendiri, yaitu Nasrul, yang mengaku menemukan pertama kali ibunya dalam kondisi leher tergorok benda tajam. Amatan serambinews.com sekitar pukul 9.30, aparat kepolisian tiba di lokasi dan memasang polis lain untuk memudahkan reka ulang. Selain itu, masyarakat juga sudah menunggu untuk melihat langsung adegan pembunuhan tersebut. Pisau itu sebelum kau simpan, kan bahasanya begitu. Itu di mana? Tersangka Nasrul memperagakan reka ulang itu dari mulai membeli pisau, kemudian menyimpannya di bawah rumpun pisang. Selanjutnya pada 8 Juni, pelaku masuk ke dalam rumah dengan memanjat dinding dan meminta uang namun tak diberikan oleh sang ibu. Karena kesal tak diberikan uang, Nasrul langsung menggorok leher Fatimah dari belakang dan merampas kalung emas di leher ibu kandungnya itu. Adegan terakhir yang diperagakan pelaku adalah berpura-pura nangis dan kemudian memberitahukan kejadian itu kepada warga. Ambil. Di skrip. Kalau adegan itu rencana kita itu dari awal itu ada 28 adegan. Tapi kita sudah dengan sepakat dengan jaksa itu ada yang digabungkan ya menjadi 26 adegan dari awal sampai akhirnya. Jadi kita berkurang ya, 2 adegan tadi kita kurangi itu karena kita gabungkan. Itu saya rasa. Untuk hal-hal yang baru saya rasa itu tidak ada lagi yang diapakan, kita udah clear sama jaksa, udah sepakat semua. Tidak ada yang perlu ditambahkan dengan apa? Hasil penyidikan. Dengan hasil penyidikan. Ada fakta baru yang terungkap dalam rekon ini? Kalau fakta baru tidak ada ditemukan. Ini kasusnya pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana dari hasil rekon? Itu kita tidak bisa tersimpulkan, tapi ini kita lihat hanya fakta-faktanya bahwa dia sebelum melakukan eksekusi dia itu telah menyimpan pisau, baru mengambil pisau. Ini nanti kita lihat aja nanti hasil penyidikannya bagaimana. Hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, sekira pukul 20 WIB, tersangka pergi ke rumah korban atau ibu kandung korban untuk menyimpan sebilah pisau di bawah pohon pisang. Pohon pisang tersebut berada di belakang rumah korban. Ya. Pada saat kau pergi ke rumah mamamu, ini ya? Ya, Kau memang sudah bawa pisau. sudah saya simpan Di mana kau simpan? di pohon pisang. Artinya kau datang kemari, pisau tidak kau bawa. Enggak. Pisau sudah tersimpan. Ya. Di mana? Ini yang datang dia simpan pisau dulu. Nah itu makanya. Dia bawa pisau. Pengertian kau datang kemari bawa pisau nggak? Jadi sudah kekeh nak bawa. Hana. Untuk menyimpan sebilah pisau. Sepahaman kita, kau datang kemari untuk menyimpan pisau. Mana kamu simpan? Pisau itu sebelum kau simpan, kan bahasanya begitu. Itu di mana? Di kedai aku beli. Seminggu kemudian, ya seminggu kemudian dari kau nyimpan pisau. Kau ingat ya, seminggu kemudian, karena 8 Juni. Peragakan. Yang tadi 1. Nah ini masih 1 nih bang ya. Dia nyimpan pisau di bawah pohon pisang yang berada di belakang rumah korban. Dari Losukun, Jafarudin, Serambi on TV. Betul, betul bang. Adegan 2. Ada tambah itu tambah bang, itu tambah 2A.